Signature analysis itu adalah grafologi tanda tangan. Bagaimana bisa membaca karakter orang melalui tanda tangan atau goresan pena, pensil, atau tinta yang kita lakukan. Kita akan belajar sama salah satu alumni Sekolah Tanda dan Motivator Indonesia, Master atau Coach Mahfud Roji, yang merupakan salah satu alumni CHA, Certified Handwriting Analysis dari Master Yosandi, salah satu praktisi atau pakar grafologi terkemuka di Indonesia, dan juga penulis buku bestseller The Art of Handwriting Analysis atau grafologi and Subconscious Auto Writing. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Master Coach Mahfud Roji, kami persilakan. Boleh di ya, yang lain. Telat 15 menit. Terima kasih Kak Sakti, guruku yang luar biasa. Semoga sehat selalu. Oke. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar Kak Sakti dan teman-teman? Jelas. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga teman-teman yang sekarang sedang menyimak di acara talkshow bersama Kak Sakti, semoga teman-teman semua kami doakan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman terhindar juga dari wabah virus COVID-19. Dan juga saya doakan semoga yang semua berada di sini menjadi pribadi yang berkelimpahan rezeki. Dan semoga yang memiliki utang-utang juga Allah berikan kemudahan untuk melunasi utang-utangnya. Dan yang memiliki bisnis, semoga bisnisnya meskipun di tengah krisis ekonomi, semoga juga diberikan jalan keluar yang terbaik untuk bisnis teman-teman di sini semua. Oke. Baik, kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Kak Sakti selama 60 menit ke depan sampai jam 20.45 kita sama-sama akan sharing. Kita sama-sama akan berdiskusi sebuah ilmu yang kurang lebih 5 tahun saya geluti. Nah, semoga dalam waktu 60 menit ke depan ada manfaat yang bisa kita peroleh dari ilmu grafologi tanda tangan ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Baik Kak Sakti, ada Pak Suwarto dari Jogja ya Pak. Apa kabar Pak Suwarto? Sehat. Ya, baik. Oke, saya mau sapa-sapa dulu nih. Juga ada Kang Pujo Pangestu. Apa kabar Kang Pujo? Sehat? Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah baik. Ini luar biasa Kak Sakti malam ini kita rame ya. Ada juga yang lain nggak apa-apa sambil menyimak. Oke. Teman-teman semua, seperti yang sudah disampaikan di grup ya. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah tahu apa itu grafologi. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang sudah pernah berkenalan dengan ilmu ini. Apa itu grafologi? Makanan apa gitu ya? Atau makhluk macam mana gitu Kak Sakti? Apa itu grafologi? Apa itu grafologi? Karena 60 menit ke depan, rekan-rekan semua, Pak Suwarto, Kang Pujo, dan teman-teman, kita akan membahas sebuah ilmu. Ya, jadi analisa tanda tangan itu, grafologi itu adalah sebuah ilmu. Mungkin di training-training sebelumnya, di talkshow Kak Sakti pernah disampaikan oleh Coach Richard, Coach Farid, dan lain sebagainya tentang grafologi. Jadi grafologi teman-teman semua, sebelum kita ngebahas ke tanda tangan ya Kak Sakti. Boleh. Tanda tangan itu termasuk yang akhirnya saya tersesat di jalan yang benar di grafologi ini. Tersesat di jalan yang benar. Tanda tangan itu Pak Suwarto, Pak Pujo adalah bagian dari ilmu advance, ilmu tingkat tingginya di grafologi gitu ya. Mungkin di sini juga ada Mbak Dewi Yani. Apa kabar Mbak Dewi? Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Panggilnya Pak Coach Roji ya? Apa Mas Roji? Ya. Saya mungkin ikutin Kak Sakti aja, Kak Oji ya. Biar Kak Oji boleh. Biar mudah selalu ya. Oke. Juga ada Mbak Riseti Ningsi. Apa kabar Mbak Ningsi? Sehat ya?
Oke, baik. Oke, teman-teman, nanti kalau ternyata internet bermasalah, tolong dikabarin ya. Karena saya di Depok nih, udah mendung lagi dari tadi siang. Oke. Ini juga ada Mbak Cynthia. Apa kabar Mbak Cynthia? Ya, halo, baik. Ya, terima kasih sudah bergabung di acara Talk Show bersama Kak Sakti malam ini. Oke, teman-teman semua kembali ke grafologi. Jadi yang kita bahas 60 menit ke depan adalah sebuah ilmu. Jadi tanda tangan itu adalah bagian dari ilmu grafologi. Dan seperti yang disampaikan di awal, 5 tahun yang lalu kurang lebih saya tersesat di jalan yang benar melalui ilmu tanda tangan itu. Kok tersesat di jalan yang benar? Maksudnya gimana? Sebelumnya nanti coba saya share di dalam grup WhatsApp yang sudah ada ya. Dan waktunya cuma 60 menit, mungkin seperti judul yang Kak Sakti berikan ke kami, ini kita hanya introduce ya, perkenalan aja. Karena buat belajar grafologi itu saya kurang lebih 2 tahun, dan untuk tanda tangan itu untuk sekali materi minimal 5 jam. Dan hari ini cuma 60 menit, dan tinggal tersisa 50 menit lagi Kak Sakti, mohon maaf. Baik. Ya, teman-teman semua, ada yang sudah pernah dapat informasi, tahu, pernah belajar tentang grafologi. Karena lagi-lagi yang akan kita bahas di ilmu tanda tangan ini adalah bagian dari ilmu advance, ilmu tingkat tingginya dari grafologi. Oke, terima kasih juga kepada Mas Yasar Ramadan. Oke. Ada yang pernah tahu teman-teman? Belum, saya apa belum. itu grafologi? Belum. Belum. Kelas kosong ini. Mbak Sanawi gitu ya, pada belum ya. Baik. Belum. Mau tahu nggak apa itu grafologi? Mau dong, Kakak. Mau banget. Banget. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ingin tahu jasa. Aja. Mau tahu aja. Karena ini alhamdulillah Kak Sakti dan rekan-rekan semua, beberapa aplikasi dari ilmu grafologi, ilmu analisa tanda tangan, terutama bagi di sini yang praktisi pendidikan ya, itu buat ngajarin edukasi. Cara membuat tanda tangan kepada murid-muridnya itu luar biasa. Perubahan karakter, perubahan akhlak yang dia dapatkan setelah dia merubah tanda tangannya, salah satunya gitu. Kok bisa sih? Nah, karena teman-teman semua, sebelum saya ke analisa tanda tangan, saya juga coba mau ke ilmu fundamentalnya ya. Ilmu fundamental, ilmu basic, induk dari ilmu grafologi tanda tangan ini. Atau introduce signature. Jadi grafologi, teman-teman semua, terbagi menjadi 2 kata. Berapa kata? 2. Ya, Graf. 2 kata. Grafologi, betul. Yang pertama adalah kata graf. Dan yang kedua adalah kata logi. Grafologi. Grafologi. Ya, teman-teman semua, kalau teman-teman mendengar kata-kata graf, what the meaning of graph? Apaan sih graph Bisa itu? gambar, coretan, Gambar. lukisan. Wih, luar biasa nih Mbak Dewi. Sudah matang ilmunya ya. Jadi, atau di sini teman-teman ya. Teman-teman tahu apa yang ada di masjid itu? Kaligrafi tahu ya? Kaligrafi. Kakak. Tahu Kakak kaligrafi. Atau bagi yang suka moto-moto, fotografi tahu ya? Tahu. Fotografi, Ya, tahu. kaligrafi. Satu lagi, ada guru di sini ya. Geografi, tahu geografi? Tahu. Geografi, kaligrafi, fotografi. Nah, graf. Apaan sih itu graf? Iya, goresan. Apa lagi? Tulisan. Iya, apa lagi? Goresan, tulisan, coretan, cetakan lah kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang logi. Ada biologi, ada sosiologi, ada antropologi. Ya, jadi what the meaning of logi? Ilmu yang mempelajari suatu bidang tertentu. Nah, cakep. Jadi logi adalah logos, logika, jadi ilmu. Jadi teman-teman yang kita pelajari pada malam ini adalah sebuah ilmu di grafologi, ilmu analisa, goresan, tulisan, tangan. Nah, termasuk bagiannya adalah analisa tanda tangan seperti itu. Ya. Terus apa sih manfaat ilmu grafologi? Nah, kalau di buku yang Kak Sakti sekarang sedang informasikan ke teman-teman tadi ya, ini alhamdulillah buku cetakan 2 tahun yang lalu sudah masuk cetakan ke-7.
dan sudah bestseller di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Gitu. Ini ada satu di saya, Kak Sakti, tinggal satu. Iya. Cetakan ke-7, sedang mau cetakan ke-8 insya Allah. Nah, jadi di situ kita jelaskan minimal ada 15. Ada 15 manfaat kalau teman-teman mempelajari ilmu grafologi ini. Tanda tangan adalah bagian diantaranya. Yang pertama, di grafologi kita bisa mengetahui analisa kesehatan seseorang. Sehat apa enggak, sakit apa enggak, itu ketahuan ternyata dari tulisan tangannya. Lalu yang kedua adalah tingkat motivasi. Orang itu sedang bersemangat, sedang lemah, enggak mau move on, itu terlihat juga dari tulisan tangannya. Lalu yang ketiga, kita juga bisa mengetahui minat dan bakat karakter melalui tulisan tangannya. Dan yang keempat, kita juga bisa mengetahui rencana masa depan dan beban masa lalu. Rencana masa depan, beban masa lalu, itu juga bisa diketahui dari grafologi. Bahkan analisa suicidal, kalau di teman-teman psikolog ya, analisa depresi berat, bahkan analisa seseorang mau bunuh diri, itu ketahuan dari tulisan tangannya. Dan saya ada klien kurang lebih 3 orang, baik pelajar maupun siswa yang sedang saya tangani karena mereka punya depresi berat. Jadi itu ketahuan dari tulisan tangannya. Padahal dia nggak mau ngomong, dia nggak mau ngaku, tapi dari tulisan tangannya ketahuan pola-polanya. Ya, termasuk tingkat kecerdasan IQ, terus tingkat kecerdasan emosional EQ, integritas dan lain sebagainya, itu luar biasa bisa diketahui dari sekedar membaca tulisan tangannya. Seperti itu. Apakah kita baca tulisannya? Tidak. Kita mengetahui tanda-tanda khusus, termasuk nanti tanda tangan yang teman-teman sudah kumpulkan di grup ya. Nanti coba kita akan ambil beberapa, bisa kita analisa malam ini. Nah, jadi banyak banget teman-teman manfaat grafologi, termasuk tanda tangan bagian di dalamnya. Nah, biar kita juga tidak salah kaprah mempelajari ilmu ini, selain banyak manfaat yang bisa kita ketahui dari ilmu analisa tulisan tangan atau grafologi, ada 4 hal. Ada 4 hal yang tidak bisa diketahui dari grafologi, termasuk analisa tanda tangan. Apa aja teman-teman? Yang pertama, grafologi atau analisa tulisan tangan dan analisa tanda tangan tidak bisa mengetahui jenis kelamin atau gender seseorang. Ya. Yang kedua, analisa tulisan tangan dan analisa tanda tangan, grafologi, tidak bisa mengetahui suku bangsa seseorang. Ya. Dan yang ketiga, yang tidak bisa diketahui dari grafologi adalah tingkat usia. Ini anak kecil, orang dewasa, atau orang tua, juga tidak bisa diketahui dari tulisan tangannya. Nah, ini yang keempat, teman-teman. Yang tidak bisa diketahui dari grafologi diantaranya adalah masa depan. Ya. Kita tidak bisa mengetahui masa depan seseorang melalui tulisan tangannya dan melalui analisa tanda tangannya. Nah, seperti itu. Dan grafologi ini, analisa tanda tangan diantaranya, itu ilmu yang sudah lama. Dari sejak zaman dinasti Cina. Terus sampai dengan berkembang di Perancis, di Amerika, dan sekarang sudah mulai berkembang di Indonesia. Berapa akurasinya? Nah, saya sudah sampaikan di grup ya. Setelah saya praktek 5 tahun yang lalu, menganalisa beberapa tulisan tangan dan tanda tangan seseorang, ternyata banyak yang mengatakan akurasinya sampai 100%. Luar biasa Kak Sakti ya. Saya semakin kepo akhirnya. Oke, baik, mungkin pada malam ini saya akan menjelaskan 15 menit tentang ilmu grafologi, termasuk tanda tangan di dalamnya. Lalu berikutnya kita akan coba mempraktekkan gimana sih cara menganalisa tanda tangan. Ya, seperti itu. Oke, selamat datang juga ini buat Pak Jabarti, Pak Efri Guswandi. Oke, ini juga ada guru saya, Coach Rino Zeldeni. Beliau juga alumni CHA. Banyak guru-guru saya di sini. Oke, dan teman-teman yang lainnya. Baik, Kak Sakti, mohon izin saya mau share screen, boleh? Baik. Oke, saya share screen ya, teman-teman. Sudah bisa. Baik, oke. Ini apakah terlihat, teman-teman? Lagi loading. Terlihat. Loading ya. Oke. Baik, Pak Jabarti, apakah share screen-nya terlihat, Kak Sakti? Terlihat. Nah, ini foto saudara kembar ya Kak Sakti ya. Saya dan Kak Sakti kembar katanya. Kalah ganteng kayaknya saya ya. Kembar sial ya. Iya. Ah, itu. Oke, teman-teman semua. Ini yang ditugasin sama Kak Sakti. Saya alumni STMI.
keren banget teman-teman kalau bergabung di STMI. Banyak kita bertemu dengan para trainer gitu ya. Termasuk saya bertemu dengan Coach Richard, salah satunya belajar grafologi di grup STMI ini. Nah, ini teman-teman ya, tadi sudah disampaikan, jadi tanda tangan, ilmu analisa tanda tangan, signature, itu bagian dari ilmu grafologi. Oke, bagi teman-teman yang nanti mau DM, saling follow, itu IG saya, @mahfudroji, kita bisa saling follow back untuk berinteraksi lebih lanjut. Nah, seperti yang saya sering sampaikan ke Kak Sakti di acara-acara talkshow, kenapa saya tersesat di jalan yang benar di grafologi? Karena pada awal di tahun 2009, itu saya nggak percaya sama ilmu ini. Ada staf saya, dia lulusan psikologi universitas ternama di Jakarta, dia memberikan komentar terhadap tanda tangan saya. Ini teman-teman, tanda tangan saya, tolong jangan dibully ya. Gitu. Ini tanda tangan saya yang lama tuh, gitu kayak tikus kata orang ya. Ini tanda tangan saya yang baru setelah saya melakukan taubatan nasuha melalui grafologi. Oh, taubatan nasuha. Seperti itu. Emangnya kenapa? Nah, ini di 2009 Kak Sakti dan teman-teman lucu banget. Bukan lucu ya, sebel juga, lucu juga. Dan akhirnya juga saya, oh bener juga, saya harus merubah tanda tangan saya melalui grafologi. Emangnya kenapa? Karena sejak saya kelas 6 SD sampai di tahun 2016 ya kalau tidak salah ya, tanda tangan saya ini yang sebelah kanan nih, tanda tangan saya yang lama. Nah katanya, kata staf saya, beliau seorang konselor urusan psikologi di UIN ya, saya sebut namanya. Pak Oji, kalau Pak Oji tanda tangannya seperti yang kiri, yang kayak tikus itu, ada 3 hal yang akan menjadi karakter Pak Oji. Wah, saya kaget. Bohong loh gitu kalau bahasa orang Betawi bilangnya. Nggak mungkin, ya percaya gue gitu. Ya, coba aja, kata staf saya gitu. Yang pertama, kalau Pak Oji mempertahankan tanda tangannya yang seperti itu, yang sebelah kiri nih, yang pertama, karakter Pak Oji akan menjadi pribadi yang tertutup. Lalu yang kedua, Pak Oji akan memiliki masalah dalam hal finansial. Banyak dapat duit, tapi cepat juga habisin duitnya, alias bocor. Gitu ya. Dan yang ketiga, dengan tanda tangan seperti itu, Pak Oji orangnya itu protektif, gitu ya. Terlalu jagain kalau bahasa orang Jakartanya, protektif, terlalu melindungi yang terlalu berlebihan gitu ya, lebay dalam hal-hal yang memiliki, yang merasa disayanginya dan yang menjadi hal yang dimilikinya, seperti itu. Dalam hati, oh iya juga, apa yang disampaikan itu benar, karakter saya seperti itu. Tapi ketika itu saya nggak percaya, mana mungkin dengan tanda tangan seperti itu analisanya. Emangnya ada ilmu yang menganalisa tanda tangan? Saya tanya ke dia. Kata dia, ada Pak Oji. Apa itu ilmunya? Itu 2016 ya. Dia bilang grafologi. Apaan sih grafologi? Akhirnya saya kepo, saya ikut training-trainingnya. Ini salah satunya teman-teman ya. Ini salah satu soko guru grafologi di Indonesia. Banyak belajar juga ketika di awal sama beliau, psikolog ya, Kang Afif. Dan saya juga belajar grafologi edukasi. Dan karena semakin kepo, udah kecebur gitu ya di grafologi, saya ikut sertifikasinya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Sakti ya, saya juga mengambil certified CHA dan CBHA melalui Yosandi Lipsan. Teman-teman bisa searching Kang Afif, bisa searching Yosandi Lipsan di YouTube, beliau juga sering muncul seperti itu. Dan inilah kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, mendapatkan gelar CHA, Certified Handwriting Analyst, baik melalui Grafologi Indonesia maupun melalui Yosandi. Dan ini bergabung dengan Kak Sakti dan teman-teman, kita menjadi trainer certified BNSP. Dan ini buku yang kita sudah kembangkan. Ini buku yang pertama, sudah ada 5 buku yang kita cetak, termasuk grafologi diantaranya. Nah, teman-teman, kedengaran nggak suara cuplikan ini, Kak Sakti? Belum, Kak Sakti? gerakannya aja. Pelan-pelan. Oh, gerakannya aja ya. Oke, baik. Saya belum share sound-nya. Artinya grafologi itu sudah banyak ya dianalisa di TV dan segala macam. Dan ini ketika saya berkunjung ke sekolah, grafologi road to school itu akan menjadi seru buat guru-guru ya, tanda tangannya gitu. Nah, ini ketika keliling ke sekolah ya. Ini di siswa anak SMA 28 Jakarta. Jadi mereka kepo sama tanda tangannya. Nah ini yang sudah saya share di grup ya. Ketika 2016, saya belajar grafologi, saya iseng-iseng aja. Saya habis belajar grafologi nih, gitu ya.
Saya bisa menganalisa, bisa bacain, bisa mentafsirkan tanda tangan dan tulisan tangan. Namanya grafologi. Saya posting di FB, di IG, akhirnya banyak yang japri ke saya. Dia minta, Pak Oji, ini tanda tangan dan tulisan tangan suami saya seperti ini. Kira-kira bagaimana ya analisanya? Saya sampaikan. Untuk tanda tangan suaminya tidak banyak yang bisa saya analisa. Saya menemukan satu aja, yaitu pribadi yang tertutup dan segala macam. Terus dia bilang gini, iya emang 100% benar. Oh, saya kaget. Kok ternyata luar biasa ilmu ini, Masya Allah ya. Ini juga sama. Setelah saya analisa, dia kirim tanda tangan dan tulisan tangannya ke saya. Ini suami istri ya. Dia ingin mengetahui karakter pasangannya lebih dalam melalui grafologi. Saya sampaikan seperti ini, Kak Sakti dan teman-teman. Berikut analisa tulisan tangan suami Mbak sensor melalui ilmu grafologi. Pribadi yang bawa perasaan, baperan, introvert, daya ingat bagus, mudah mengutarakan apa yang ada di pikiran melalui lisan, atau bisa dibilang cerewet gitu suaminya. Hubungan sosial lebih senang dengan kesendirian, nggak senang dengan rame-rame gitu. Saya bilang seperti itu. Dia juga sama tuh, wah kalau yang ini kayaknya 100% iya, Ji, gitu. Bener banget, top dah. Gitu. Jadi yang top ini ilmunya, bukan sayanya. Artinya, ketika teman-teman melakukan psikotes dan segala macam, ternyata hasil akurasinya itu lebih tinggi grafologi. Kalau kita belajar lebih dalam. Nah, seperti itu, teman-teman. Teorinya banyak. Ini seorang Soekarno, seperti ini, tafsiran tanda tangannya. Gitu ya. Dan di grafologi, karena waktunya singkat, nanti kita banyak praktek aja. Di dalam grafologi tanda tangan yang saya jelaskan Kak Sakti, pertama adalah 4 tipe tanda tangan. Ini saya belajar dari grafologi aliran Belanda ya, oleh psikolog senior namanya Dr. Dono Baswardono. Beliau belajar banyak di Belanda. Beliau menyampaikan ada 4 tipe tanda tangan. Yang pertama, tipe tanda tangan repetitif. Yang kedua, tipe tanda tangan statis. Yang ketiga, tipe tanda tangan dinamis. Dan yang keempat adalah tipe tanda tangan gabungan. Nah, di 4 tipe ini, kira-kira teman-teman tanda tangannya tipe apa? Nanti kita akan cek. Lalu apa maksud dari tipe repetitif? Lalu apa maksud dari tipe statis? Lalu apa maksud dari tipe gabungan? Dan lalu apa dari tipe dinamis maksudnya? Nah, dari 4 tipe itu, banyak maksud yang akan muncul di karakter kita, kepribadian kita. Nah, selain 4 tipe tanda tangan, saya juga menjelaskan ini 4 tips untuk merancang ulang tanda tangan agar mencerminkan pribadi sukses dan berkarakter positif. Nah, tanda tangan saya yang baru di tahun 2016 itu saya buat dengan menggunakan 4 tips ini. Apa 4 tips itu? Yang pertama, buatlah tanda tangan yang bisa terbaca. Dan hampir semua tokoh sukses yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini, dia memiliki tanda tangan yang bisa dibaca. Contoh, Presiden Republik Indonesia, Soekarno, gimana tanda tangannya? Iya, bisa dibaca. Betul, Soekarno. Termasuk wakilnya, Dr. Andes Muhammad Hatta. Bagaimana tanda tangannya? Hatta. Ya, Hatta. H-A-T-T-A. Ya. Termasuk Mahatma Gandhi. Bagaimana tanda tangannya? Gandhi. Mahatma Gandhi. Iya, Gandhi. Termasuk B.J. Habibie. Bagaimana tanda tangannya? Habibie. Habibie, ya. Termasuk buat yang Muslim, ya. Nabi Muhammad SAW ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, stempel beliau, tanda tangan beliau, cap suratnya beliau bagaimana? Mim, Ha, Mim, Dal. Muhammad. Masya Allah. Ya, artinya apa teman-teman semua? Ini menjadi bagian dari, kalau di sini banyak trainer NLP, kita bisa modeling gitu ya. Memodeling tanda tangan sukses yang ada di dunia ini. Pertama adalah tanda tangan yang bisa dibaca. Lalu yang kedua, tips yang kedua untuk membuat tanda tangan adalah ukuran. Perhatikan ukuran tanda tangan kita. Ya, ukuran tanda tangan yang baik dan benar menurut grafologi adalah ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari tulisan tangan kita. Jika kita menulis huruf-huruf di tulisan tangan kita itu 2 cm, berarti tanda tangannya 4 cm. Kenapa memangnya? Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang ketiga, tips untuk membuat tanda tangan dari grafologi adalah buatlah tanda tangan dibuat garis bawah lurus. Kenapa harus garis bawah lurus? Karena itu akan mencerminkan pribadi yang memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan. Dan yang keempat,
buatlah tanda tangan miring ke atas. Atau dalam grafologi ini disebut dengan baseline, bahasa Yaline. Baseline itu akan mencerminkan pribadi yang berkarakter motivasi tinggi, bersemangat. Seperti itu. Nah, yang terakhir, nanti kita ke banyak praktek. Yang terakhir, dalam grafologi, di grafologi tanda tangan ini, saya menjelaskan 9 rahasia mental blocking. Artinya, 9 rahasia yang tidak boleh ada pada tanda tangan kita. Kenapa? Karena kalau 9 ini ada di tanda tangan kita, itu akan mensabotase kesuksesan diri kita menurut grafologi. Oke, jadi teman-teman, saya membuat tanda tangan ini, tanda tangan yang lama beralih ke tanda tangan yang baru, itu melakukan pendekatan dengan 3 yang tadi ya. Yang pertama, tipe tanda tangan. Yang kedua adalah, apa tadi? Iya betul, 4 cara membuat tanda tangan. Dan yang ketiga adalah menghindari 9 mental block dari tanda tangan ini. Oke, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Sebentar ya, sebentar. Baik, teman-teman. Itu yang menjadi ilmu inti di dalam grafologi tanda tangan. Nah, sebelumnya kita mau praktek ya. Gimana sih cara interpretasi tanda tangan? Gitu ya, Kak Sakti ya? Boleh, boleh. Oke, sudah siap teman-teman? Oke, siap lahir batin ya? Dibongkar, tapi tenang aja. Tapi tenang aja, yang saya sampaikan di sini, yang saya analisa di sini, yang baik-baiknya aja kok. Untuk yang jelek-jeleknya nanti japri aja. Oke, welcome, ahlan wasalan. Ustadz Dino Zeldeni, ini juga pakar grafologi internasional, guru saya juga ya. Mantap. Mantap nih, nanti bisa saling melengkapi. Alhamdulillah ada Coach Rino Zeldeni yang nanti juga bisa sharing bersama kita. Beliau termasuk trainer grafologi, CHA juga. Oke, baik teman-teman, Kak Sakti, saya share screen lagi. Oke, sorry, ini saya tutup dulu. Oke, sebentar. Oke. Sudah muncul belum share screen-nya? Belum. Belum ya, emang belum saya muncul ya. Siapa yang mau duluan dianalisa tanda tangannya? Oh, Ya. Pak Evri Guswandi, atau ada yang mau ngasih tanda tangan mantannya di sini? Buanglah mantan pada tempatnya gitu ya. Oh, nggak boleh ya. Oke, saya share screen. Oke, saya buka WhatsApp-nya. Mana nih? Sudah. Nah, ini dia nih. Ya. Coba saya cek ya. Yang ada orang dulu di sini ya. Kelihatan nggak Kak Sakti? Kelihatan. Pak Suwarto? Kelihatannya. Kita pilih-pilih ya. Mau diacak atau dari yang paling atas? Oke. Di atas ya. Sekarang 20, 10, masih ada waktu 30 menit lagi. 25 menit lagi, mudah-mudahan cukup. Oke, saya... Nah, ini dia. Oke. Berarti... Oh, sorry. Mana nih? Oh, kembali ke awal lagi dia. Sebentar. Ini dulu dah. Sorry. Yang mana nih? Ini siapa nih? Mbak Ana ada nggak orangnya? Atau Paling atas, Kak. paling atas? Ini sudah nih ya. Silahkan dikirim tanda tangan. Ini dia. Paling atas nih. Pak Abdul Karim, apakah ada orangnya? Sekalian absen dulu nih Kak Sakti. Ya, absen dulu. Kalau nggak ada orangnya jadi gibah kan? Waduh, saya nanti. Nggak ada kayaknya ya. Lewat ya. Yang ada dulu. Oh, ada. Itu. Masya Allah. Ada orangnya ya? Ada. Oh, sorry. Oh, Masya Allah. Pak Abdul Karim itu nama dari Kiai. ya. Oke, Kalau itu nama dari orang tua. Oh, luar biasa. Oke, salam takzim buat Kiainya. Semoga berkah ya. Nah, oke. Saya manggilnya Mas Pujo Pangestu atau Kang atau Ustadz atau Kiai. Siapa nih? Adik aja.
Adek. Ada kakak, ada adik. Oke, adik Pujo Pangestu. Oke, sudah siap kita analisa, kita bacain tanda tangannya ya, adik Pujo. Halo. Ya, siap. Oke, baik. Ini kita analisa. Jadi adik, wah nggak enak lah, jadi kayaknya tua saya. Mas Pujo Pangestu. Jadi tanda tangan seperti ini menurut grafologi adalah dari tipenya ya. Nah, tipe lihat. Nah, di tanda tangan Mas Pujo Pangestu ini disebut dengan tipe repetitif. Ya. Kenapa repetitif? Lihat ya, Kak Pujo. Di situ banyak sekali. Saya coba kalau digedein bisa gak ya? Bisa nih. Nah, lihat ya, Kak Pujo bisa kita simak. Nah, repetitif. Jadi menurut grafologi aliran Belanda yang dicetus, yang disosialisasikan, diperkenalkan oleh Dr. Dono Baswardono, tanda tangan seperti ini termasuk tipe repetitif. Apa tuh repetitif? Di sini banyak pengulangan-pengulangan itu. Banyak garis-garis pengulangan. Ya, garis-garis pengulangan pada tanda tangan. Garis-garis pengulangan pada tanda tangan, sehingga tanda tangan ini disebut dengan tipe repetitif. Maksudnya seperti apa? Nah, tipe repetisi, banyaknya pengulangan goresan, menurut grafologi aliran Belanda adalah begini, Mas Pujo. Di sini ada kegiatan-kegiatan yang selalu diulang-ulang oleh Mas Pujo Pangestu. Nah, bisa jadi kegiatan-kegiatan yang diulang-ulang itu dalam otak bawah sadarnya bisa menjadi kegiatan yang positif atau negatif. Tetapi kalau dalam kondisi corona seperti ini, kita nggak boleh berpikiran positif ya. Kenapa nggak boleh? Kalau kita berpikiran positif, nanti dibawa ke Wisma Atlet katanya. Garing ya. Iya. Itu dulu ya. Nah, berikutnya, kalau kita bahas bentuk-bentuk tanda tangan, selain tadi 4 tipe tanda tangan, statis, repetitif, dinamis, dan gabungan, di sini juga ada patahan-patahan ya. Di sini, patahan-patahan tajam. 1, 2, 3, 4. Nah, patahan-patahan tajam. Kalau yang pernah saya pelajari di grafologi, patahan-patahan tajam dalam tanda tangan itu masuk ke dalam jenis tanda tangan mata pisau tajam. Artinya apa? Nah, menurut grafologi, pribadi yang memiliki tanda tangan seperti ini, dia kalau dikasih project, dikasih tugas, dia akan lakukan dengan fokus. Fokus banget, seperti itu. Nah, iya, Mas Pujo kurang lebih. Kalau dibahas lebih lengkap, nanti khawatir waktunya nggak cukup. Nanti bisa PC atau melalui IG saya aja. Begitu Kak Pujo ya. Mohon maaf batin kalau ini saya yang baik-baiknya aja kok. Nah, yang berikutnya ini Mbak Nurma, ini sudah minta mohon dianalisis. Mohon dianalisis. Ya, ada nggak? Oh, Mbak Nurma. Ya, ada. Mbak Nurma, oke. Mbak Nurma ini tanda tangannya dibuat sejak kapan, Mbak Nurma? Ya. Barusan. Oh, baru dibuatnya. Nggak maksudnya ketika dulu SMA, kuliah. Udah berapa lama? Sejak kapan? Pakai tanda tangan udah berapa itu? lama? Udah lama, udah sejak kapan ya? Sejak disuruh buat tanda tangan. Apa SMA kali ya? SMA ya. Nah, buat tanda tangan seperti ini, Mbak Nurma, itu kenapa? Ya. Iseng-iseng aja atau enaknya emang seperti ini atau gimana? Karena kan nama saya kan Nurma Ningsih gitu ya. Terus mantap. belakangnya, terus tengahnya gimana ya? Pernah lihat orang ya udah kayak gitu. Oke. Terus kalau yang ada corak di atas 2 itu ngikutin ayah deh. Jadi Mbak Nurma membuat tanda tangan filosofinya seperti itu ya, ada maksud ya? Iya. Oke, mantap. Nah, sekarang saya coba analisis atau mentafsirkan melalui ilmu grafologi ya, boleh ya? Iya. Ya? Oke, baik. Iya. Jadi saya akan membacakan semuanya. Nanti kenapa itu bisa muncul? Karena ada tanda-tanda di sini. Nah, nanti tanda itu muncul apa? Contoh misalnya gini ya. Jadi nanti Mbak Nurma dan teman-teman kalau belajar grafologi termasuk di tanda tangan, dan mohon maaf teman-teman,
tanda tangan itu adalah bagian dari ilmu tingkat tingginya grafologi, Kak Sakti. Jadi sebetulnya kita nggak boleh loncat ke tanda tangan, harusnya ke grafologi dulu, ke basic dulu, baru ke tanda tangannya. Tapi nggak apa-apa Kak Sakti ya. Jadi kita hari ini introduce aja. Dan yang saya analisa nanti dari tanda tangannya Kang Pujo atau Bu Nurma, itu bisa menjadi karakter baik atau sebaliknya, tergantung situasi dan kondisi. Nah, contoh saya akan tafsirkan, akan interpretasi dari tanda tangan Mbak Nurma ini. Sudah diizinkan ya, Mbak Nurma ya? Iya, silakan. Sudah Pak Oji, dari tadi saya nunggu nih gitu katanya kan. Oh. Jadi gini Mbak Nurma, ya, menurut ilmu grafologi, dengan tanda tangan seperti ini, Mbak Nurma adalah pribadi yang ingin menampilkan diri di hadapan publik bahwa Mbak Nurma adalah orang yang memiliki leadership, jiwa kepemimpinan. Dan Mbak Nurma adalah orang yang memiliki kepribadian ingin tampil, ingin eksis, gitu ya. Dan ada sesuatu kegiatan yang selalu diulang-ulang, gitu ya. Dan itu kegiatan itu bisa jadi menjadi kegiatan yang produktif dan sebaliknya, gitu ya. Dan Mbak Nurma juga termasuk orang yang membutuhkan perhatian, gitu ya. Dan yang terakhir, ketika ada tugas, sama nih sama Kang Pujo, ketika ada proyek, ketika dikasih pekerjaan, itu Mbak Nurma akan fokus banget sama tugas itu, sama kerjaan itu, meskipun bahasanya mengabaikan kondisi di sekitar. Nah, singkatnya seperti itu Mbak Nurma. Lalu apakah yang tadi Pak Oji analisa itu menjadi karakter baik buat Mbak Nurma? Atau sebaliknya, karakter yang tadi saya sebutkan melalui analisa tanda tangan ini menjadi karakter buruk buat Mbak Nurma? Nah, itu dikembalikan ke Mbak Nurma. Kita nanti ketika sudah belajar grafologi, tidak boleh menjustifikasi ini baik atau buruk. Jadi baik buruknya yang tadi saya analisa, itu dikembalikan kembali ke Mbak Nurma. Contoh misalnya gini, karena ini adalah tanda tangan yang tidak bisa dibaca, seperti yang tadi Mukodimah prolog saya sampaikan, bahwa dalam 4 cara membuat tanda tangan, di antara 4 itu, satu adalah buatlah tanda tangan yang bisa dibaca. Seperti tanda tangannya Soekarno, Hatta, Abraham Lincoln, Anies Baswedan, Mahatma Gandhi, dan lain sebagainya. Termasuk semua presiden di Indonesia, dia memiliki tanda tangan yang bisa dibaca. Soekarno, Soeharto, Habibie, dan segala macam. Kecuali 2 orang presiden yang tidak bisa dibaca, yaitu Abdurrahman Wahid dan Jokowi, dan lain sebagainya. Nah, di sini disampaikan tanda tangan yang tidak bisa dibaca, tafsiran analisa grafologinya adalah pribadi yang tertutup, gitu ya. Artinya Bu Nurma adalah dengan tanda tangan seperti ini ingin menampilkan di hadapan orang lain bahwa Mbak Nurma adalah pribadi yang tertutup. Loh, kalau saya memiliki kepribadian yang tertutup, apakah itu karakter negatif? Belum tentu. Loh, apakah kalau saya pribadinya tertutup, apakah menjadi karakter yang positif? Bisa jadi. Tergantung situasi dan kondisi. Tetapi kalau nanti Mbak Nurma dan rekan-rekan ingin ikut kelas advance gitu, di dalam grafologi bisnis, termasuk dalam merubah tanda tangan, itu disarankan kalau ingin membina hubungan networking sebagai seorang bisnisman, itu merubah tanda tangannya dengan 4 cara tadi, seperti yang sudah saya contohkan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nurma Nugraha. Iya, oke. Terima kasih, Mas. Baik, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu ya ke Mbak Nurma. Dari hasil analisa yang tadi saya sampaikan melalui ilmu grafologi, kira-kira menurut Mbak Nurma berapa persen akurasinya? Dari 0 paling rendah, 100 paling tinggi. Di antara 0 sampai 100, akurasinya berapa persen menurut Mbak Nurma? 60 barangkali. Oke, 60 ya, baik. Kenapa teman-teman bisa 60? 60 ya. Ya, oke, 60% misalnya. Karena teman-teman, grafologi itu tidak hanya analisa sendiri. Maksudnya apa? Ya, dari grafologi itu harus disandingkan dengan tulisan tangannya. Oke, sorry anak saya jatuh. Sebentar. Oke, baik. Oke, teman-teman semua, kenapa seperti itu? Tadi Mbak Nurma ya. Jadi akan lebih akurat jika tulisan tangan analisa tanda tangan ini itu disandingkan dengan tulisan tangannya. Seperti itu.
Oke. Jadi kalau mau mendapatkan akurasi lebih lengkap, itu disarankan Mbak Nurma atau rekan-rekan semua membuat tulisan tangan minimal 3 paragraf, 1 lembar HPS ya, 1 lembar HPS kosong putih yang tidak bergaris, ditulis apa yang ditulis, boleh menulis aktivitas, boleh menulis yang ingin dicapai, boleh menulis apa aja, tapi tidak boleh menulis pantun, tidak boleh menulis puisi, dan tidak boleh menulis hal yang sudah ada di Google atau di buku catatan. Nah, sehingga nanti bisa disandingkan. Karena memang akurasi tanda tangan itu lebih kurang atau lebih baik dari tulisan tangan. Misalnya gini, di tulisan tangan 1 paragraf itu akan tergambar lebih lengkap dibandingkan dengan tanda tangan sendiri. Bisa dipahami ya, Mbak Nurma ya? Iya, Mas. Baik. Terus gini misalnya gini, kok analisanya kok misalnya rendah. Nah, analisa rendah itu yang pertama karena ini hanya tanda tangan aja, harus dilampirkan dengan tulisan tangan. Atau yang kedua, ada pendukung-pendukung lain yang belum tampil. Misal, tadi saya sampaikan di tanda tangan ini muncul tanda-tanda butuh perhatian. Nah, nanti juga akan muncul dia di tulisan tangan. Misalnya huruf I yang dia diberi bulatan-bulatan. Atau dalam tulisan tangan itu muncul aksesoris lain, misalnya dikasih emot, senyum, marah, dan segala macam. Oke. Begitu ya, Mbak Nurma. Semoga bermanfaat ya. Mas, saya boleh nanya? Oke. Artinya dari tanda tangan saya, artinya dari tanda tangan saya ini supaya lebih kepada kepada kemajuan yang lebih positif, sebaiknya mungkin diganti gitu ya? Ya, kalau memang Mbak Nurma mau mengikuti kegiatan 4 cara membuat tanda tangan atau ingin membentuk karakter lebih positif, karakter lebih bagus, itu lakukan pembuatan tanda tangan dengan 4 cara tadi. 4 cara tadi. Ya, pertama buatlah tanda tangan yang bisa dibaca. Yang kedua, buatlah tanda tangan ukurannya 2 kali lipat dari tulisan tangan. Yang ketiga, buatlah garis bawah dalam tanda tangan. Dan yang keempat, buatlah tanda tangan miring ke atas. Nah, di antara 4 itu, di sini sudah muncul 1, 2 ya kuncinya. Pertama, sudah membuat garis bawah. Dan yang kedua, ini miring ke atas kalau misalnya saya buat landscape ya. Nah, tinggal 2 yang tadi itu belum. Dibuat lebih besar, dan ukurannya 2 kali lipat dari tulisan tangan, serta membuat tanda tangan yang bisa terbaca. Begitu Mbak Nurma. Iya, oke. Makasih banyak, Mas. Baik, biar saya bisa sharing dengan tanda tangan yang lain. Oke, next. Nanti di akhir juga saya akan berikan sedikit ilmunya lagi ya, teorinya. Nah, berikutnya Mbak Cahyaning Kartika Devi. Apakah ada? Ada, hadir. Oke, hadir. Dipanggilnya Mbak Kartika? Mbak Vivi. Mbak Vivi. Iya, Mas. Oke, Mbak Vivi. Oke, boleh saya bedah tanda tangannya? Boleh sekali. Asik. Siap lahir batin ya. Ikhlas ya. Oke. Kak Sakti dan teman-teman, sekali lagi yang saya munculkan di analisa tanda tangan ini semuanya bukan bermaksud ingin menjelek-jelekkan di hadapan publik dan bukan bermaksud untuk membedah hal-hal yang menjadi privasinya, bukan. Dan seperti yang saya sampaikan di tanda tangannya Mbak Nurma, Kang Pujo, tanda tangan yang muncul analisa di sini itu bisa menjadi makna baik atau bisa menjadi makna sebaliknya, tergantung pada situasi dan kondisi seperti itu. Nah, tadi di tanda tangan Mbak Nurma dan Kang Pujo, saya banyak membahas tentang tipe tanda tangan dan hampir semuanya tanda tangan repetitif. Ini juga sama nih, karakter orang Indonesia mungkin ya, yaitu adanya repetisi. Tetapi yang unik nih di tanda tangan Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi, masih bersama saya? Masih, Mas. Oke. Nah, Mbak Vivi, saya akan mengupas ilmu 9 mental block yang harus dihindari pada tanda tangan kita. Nah, di sini 1 muncul. Nah, ada apa di situ? Di sini ada tanda goresan akhir yang sangat panjang. Ini ya. Apakah terlihat kursor saya? Ya, iya. Ini kalau tanda tangannya buru-buru, misalnya Mbak Vivi jadi panitia, misalnya jadi sekretaris atau jadi ketua panitia, yang harus menandatangani banyak berkas,
saking buru-burunya, nanti biasanya ini panjang banget loh. Pernah mengalami Iya, seperti itu, Mbak Vivi? benar. Pernah banget, sering Iya. malah. Sering malah tuh kan. Apa yang terjadi? Menurut yang saya pelajari kurang lebih 5 tahun ini juga tanda tangan saya dulu seperti ini. Akhirnya panjang banget. Akhir goresan yang panjang. Nah, akhir goresan yang panjang menurut grafologi artinya adalah pribadi yang suka menolong orang lain. Saking suka menolong orang lain, akhirnya jadi mengorbankan diri Mbak Vivi. Iya, bener banget. Tuh, nah, tahuan. Ini nggak ada rekayasa ya. Ya Allah, Kita belum pernah jumpa sebelumnya ya. belum Mas sama sekali belum. Jadi tidak ada rekayasa di antara Tidak ada kita. rekayasa ini ya. Nggak ada. Kenal Nggak ada juga ya. enggak. Benar ya Kak Vivi ya? Iya, betul Kak. Jadi orang minta dikasih, nolong. Bagus nggak? Kalau sebagai kita seorang muslim misalnya, konsep beragama, menolong itu baik banget. Apalagi di tengah kondisi pandemi, krisis ekonomi, itu kegiatan CSR, membantu orang lain bagus banget. Tetapi untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan networking, khawatirnya jadi modus. Maksudnya apa? Orang itu banyak yang modusin Mbak Vivi gitu kan. Jadi Iya. kalau Jadi misalnya kayak kita, betul. Kalau membahas tentang filosofi, ibarat lilin ya, Mbak Vivi ya. Iya, Mas. Iya, Kak. Apa itu lilin? Cahaya. Ya, ada apa dengan cahaya lilin? Menerangi gelap. Tapi dia habis lama-lama. Nah, itu dia. Astagfirullahaladzim. Ya. Tangannya begini, Mbak Vivi, tangannya begini coba. Ya. Ya, ketuk-ketuk jidatnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Nah, dapat kesempatan ikut ini. Oh iya, Masya Allah kan. Nah, coba saya mau cek seperti Mbak Nurma tadi ya. Kalau saya tanya ke Mbak Vivi, akurasinya berapa? 0 adalah paling rendah, 0% ya. Dan 100 adalah paling tinggi akurasinya. Nah, dari satu aspek ini menurut Mbak Vivi berapa persen tingkat akurasinya? 1000. Masya Allah, Kak Sakti. 1000 Kak Sakti. 1000% mantul. 1000%. Terus harus bagaimana dong? Ya, harus bagaimana dong? Ya, ikuti ini. Ikuti kegiatan Kak Sakti. Nanti salah satunya mungkin di akhir Kak Sakti akan menyebutkan ya. Kak Sakti juga berkolaborasi dengan banyak trainer, termasuk lembaga. Dan Kak Sakti juga berkolaborasi dengan Rich Innovation. Nanti Kak Sakti ada event-event dari Rich Innovation yang bisa di-share ke teman-teman di sini. Oh iya, betul. Baik. Oke. Satu aja ya, karena waktunya tinggal 15 menit lagi nih. Masih banyak yang belum ya Kak Sakti. Itu baru satu aspek loh Mbak Vivi. Ya, sama-sama. Masih ada, saya masih bisa... Saya. Sebutkan. Wih, Mas Yasir Ramadan, coba cari. Oke, siapa nih? Pak Suwarto, ada nggak Pak Suwarto? Ya, hadir. Ada Pak Suwarto. Oh iya. Boleh tuh. Pak Suwarto dari Jogja. Gimana Jogja Pak Malioboro? Sudah ramai lagi ya? Udah mulai. Ya. Oke. Menggeliat. Kita nggak bahas Malioboro Pak, kita bahas tanda tangan. Oke, mohon izin Pak Suwarto boleh saya bantu analisa? Oke, terima kasih sebelumnya. Baik Pak Suwarto. Yang ikhlas ya Pak. Ikhlas ya Pak. Ikhlas banget Pak, ikhlas Pak. Oke, Pak Suwarto mohon izin ya, kalau nuwun gitu ya kalau Bapak. Nah, teman-teman semua, Pak Suwarto ini mirip dengan tanda tangan saya ketika dulu di awal-awal. Miripnya tanda tangan saya dengan Pak Suwarto di apanya Pak kira-kira Pak? Ini nih. Di depannya itu buletannya kali. Benar. Ini selain dari 4 tipe tanda tangan, ini menjadi tipe tanda tangan statis dan juga ini termasuk tipe tanda tangan cangkang telur. Cangkang telur. Apa itu tanda tangan tipe cangkang telur atau tanda tangan statis? Nah, di sini ada lingkaran yang melingkupi sebagian atau seluruh tanda tangan Bapak. Lalu apa yang terjadi dengan karakter saya yang dulu tanda tangannya sama mirip dengan Pak Suwarto? Ya, arti dari tanda tangan cangkang telur ini termasuk bagian dari 9 program mental block adalah
kalau menurut grafologi, ya, tanda tangan seperti ini akan memunculkan diri di hadapan publik. Ya. Pak Suwarto adalah pribadi yang protektif, gitu ya. Loh, kalau protektif berarti saya bagus atau tidak? Nah, kita tidak bisa menjustifikasi. Ya, protektif itu bagus atau tidak dikembalikan kepada Pak Suwarto. Ini akan menjadi bagus. Jadi ini akan menjadi sebaliknya. Misalnya gini, saya sering menemukan kasus tanda tangan seperti ini, misal sebagai contoh ya, seorang istri misalnya. Seorang istri, dia memiliki tanda tangan cangkang telur, yang artinya adalah pribadi yang sangat protektif, terlalu lebay dalam mengontrol seseorang. Sebagai contoh, misalnya seorang istri, dia memiliki tanda tangan yang cangkang telur. Artinya apa? Artinya adalah dia akan selalu mengontrol apa-apa yang menjadi miliknya dan apa-apa yang menjadi kesayangannya. Sebagai contoh, misalnya seorang istri ini, dia sangat sayang sama suaminya. Karena tanda tangannya seperti ini, dia akan selalu nanya, ngontrol. Ya, dia akan selalu memonitor suaminya. Dia telepon, siang-siang telepon. Halo Ayang Beb, gitu. Lagi ngapain? Suaminya bilang, lagi rapat say. Coba dipoto, bener gak lagi rapat? Dipoto, cepret, dikirimin ke HP istrinya. Menjelang sore, asar misalnya, atau jam 4 sore, ditelepon lagi. Halo suamiku, lagi ngapain? Sudah di mana? Ini mau perjalanan pulang. Coba kalau lagi perjalanan pulang, dipoto jalanannya, dipoto tuh jalan raya. Lampu merah, dipoto-foto, dikirim ke istrinya. Nah, malam pun ditanyain lagi. Halo suamiku, halo sayangku, halo Ayang Beb, lagi ngapain, lagi di mana gitu. Nanyain mulu. Kepo banget itu sama suaminya. Bener nggak? Bener. Saya nggak sayang. Tapi kalau jadi berlebihan, nggak nyaman juga sama seorang suami ini. Akhirnya, singkat kata, di handphone suaminya itu, nama istrinya diganti. Bukannya sayangku, bukannya ratuku, bukannya nama istrinya, tapi ditulis Mabes. Apa itu Mabes? Markas besar. Karena nanyain mulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan ini sama ya Pak Suwarto, tanda tangan yang tidak bisa dibaca, walaupun di sini S nih, di sini S, karena dalam grafologi menuliskan huruf kapital di awal tanda tangan dan di awal nama itu bagian dari karakter eksistensi. Ini sudah bagus muncul, S-nya sudah ada. Tapi di sini tidak muncul huruf U, huruf W, huruf A, huruf R dan huruf O. Ya, Suwarto, S-U-W-A-R-T-O. Karena tidak muncul di sini, yang muncul hanya huruf S saja, sehingga tanda tangan ini termasuk kategori tanda tangan yang tidak bisa dibaca. Nah, tanda tangan yang tidak bisa dibaca, menurut grafologi, artinya adalah pribadi yang tertutup. Seperti itu. Bagus atau tidak? Kalau memiliki kepribadian tertutup, bisa bagus, bisa sebaliknya, tergantung pada situasi dan kondisi. Tetapi, kalau menurut grafoterapi, merubah tanda tangan untuk merubah karakter, itu disarankan tanda tangannya menuliskan nama. Sehingga dia akan menjadi kepribadian terbuka. Karena kepribadian yang terbuka, dia akan bagus, akan mudah, akan cakap dalam hubungan networking. Seperti itu, Pak Suwarto. Semoga bermanfaat, Pak. Ya, makasih. Oke, baik. Masih ada waktu 10 menit lagi. Nanti mungkin 5 menit di akhir, saya akan sharing sedikit tentang ilmunya ya. Karena kita banyak praktek dulu. Karena Kak Sakti, mohon maaf kalau saya jelasin semua ini 3 jam minimal Kak Sakti. Iya. Ya, oke. Berarti masih ada waktu sampai 24.5. Ya, ya. Oke, gimana Kak Sakti, teman-teman? Ada beranggapan katanya tanda tangan yang ada garis bawahnya itu katanya mematikan. Itu benar nggak tuh, Kak? Oh, keren, ngeri ini. Kang Asep ya? Ya, Kang Asep. Ya. Ya, ada pertanyaan dari Kang Asep. Katanya kalau tanda tangan yang ada garis bawahnya itu artinya mematikan ya. Oh, apalagi kalau tanda tangannya dia sering berkumpul dan tidak menerapkan 3M ya. Itu akan mematikan karena dia kena COVID-19 itu. Oh, bukan ya. Nah, tanda tangan yang diberi garis bawah. Nah, jadi teman-teman saya belum menjelaskan semua. Saya akan sedikit mengupas. Jadi teman-teman, Kak Sakti dan lain sebagainya yang saya hormati,
dari 4 cara membuat tanda tangan. Pertama, membuat tanda tangan bertuliskan nama. Yang kedua, ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari tulisan tangan. Dan yang ketiga, cara membuat tanda tangan adalah diberikan garis bawah. Nah, ini tadi Kang Asep sudah bertanya, bagus nih. Nah, garis bawah di dalam grafologi juga ada aturannya. Bagaimana cara membuat garis bawah pada tanda tangan? Di dalam grafologi, ilmu analisa tulisan tangan, ya, panjang garis bawahnya itu harus sama dengan panjang tanda tangannya. Sebagai contoh, jika tanda tangan Kang Asep itu panjangnya 3 cm, berarti garis bawahnya juga dibuat sepanjang 3 cm. Nah, lalu kenapa memangnya? Karena kalau garis bawahnya itu panjang banget, melebihi panjang tanda tangannya, itu akan menjadi pribadi yang mengontrol emosinya kurang bagus. Kontrol emosi yang tidak bagus. Ya, ada juga tanda tangan yang panjang, terus dia berbalik ke belakang. Itu juga bagian dari analisa lain, ya. Nanti itu ada di dalam jenis-jenis 9 mental box tanda tangan. Jadi tanda tangan, kalau garisnya panjang banget, melebihi panjang tanda tangannya, dalam grafologi artinya adalah pribadi yang tidak bagus dalam mengontrol emosi. Nanti teman-teman bisa searching misalnya, ini sebagai contoh aja, studi kasus untuk grafologi, tidak untuk membicarakan hal-hal negatif atau aib seseorang. Nah, contohnya misalnya tanda tangan Presiden Soeharto. Coba searching nanti di Google, tanda tangan Soeharto. Itu tanda tangan Soeharto itu, ya, tanda tangan Presiden Soeharto, itu garis bawahnya panjang banget. Padahal tanda tangan di atasnya itu cuma HARTO. Tapi garis bawahnya itu melebihi panjang tanda tangannya. Makanya teman-teman yang mungkin dulu hidup di era Soeharto, kalau ada yang mengkritik Soeharto, kalau ada yang menjelek-jelekan nama Soeharto, biasanya dia hilang dari peredaran. Kata dia apa? Ya, Bereskan. Nah, gitu ya, analisanya. Nah, ini bahas garis bawah aja panjang ini Kak Sakti saya. Nggak apa, karena udah lanjut ditanya ya. Kalau sebaliknya, kalau panjang garis bawahnya itu pendek, artinya kurang dari 30% dari panjang tanda tangannya, menurut grafologi, dia akan menjadi pribadi yang ngebosi. Ngebosi. Apa itu ngebosi? Yaitu nyuruh-nyuruh mulu, merintah-merintah melulu, ya. Tapi dia padahal bukan seorang bos. Sehingga akan masuk ke dalam 9 mental block. Sehingga orang lain nggak nyaman dengan dia. Begitu Kang Asep, semoga bisa dipahami. Ya, hatur nuhun, Kang. Oke, sami nuhun, Kang Asep. Mantap. Oke, teman-teman buat referensi juga, ada namanya Kang Asep Khairul Ghani ya, seorang psikolog senior juga. Dia juga menjadi guru kami di kegiatan-kegiatan analisa karakter gitu. Oke, tinggal 5 menit lagi. Oke, Kak Sakti saya mau izin. Ini kita masih melanjutkan analisa tanda tangan dari teman-teman, atau saya mau jelaskan teori? Boleh, jelaskan teorinya mungkin. Oke, baik teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang belum dianalisa, belum dibacain tafsiran tanda tangannya, mungkin nanti bisa oleh Kak Rino atau Kak Sakti kita di event lain ya, seperti itu. Oke, saya share screen lagi teman-teman. Oke, sebentar. Terakhir, saya ingin menjelaskan sedikit teorinya. Nah, ini, di antaranya ini. Kelihatan nggak, teman-teman, Kak Sakti? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini teman-teman, saya juga belajar di CHA ya, CHA-nya Kang Afif, ketika saya belajar basic grafologi. Nah, ini yang menjadi permasalahan orang banyak biasanya. Apa itu? Teman-teman coba bisa lihat, 2 tanda tangan di sebelah kiri dengan 2 tanda tangan di sebelah kanan, apa bedanya? Yang kiri nggak bisa dibaca, yang kanan gampang dibaca. Nah, gitu. Jadi mungkin kita semua, teman-teman, ketika dulu membuat tanda tangan, itu biasanya sama orang tua kita atau guru kita bilang, kalau bikin tanda tangan, bikinlah tanda tangan yang rumit, yang sulit, gitu ya, agar tidak bisa dipalsukan, seperti itu. Sebentar teman-teman. Oke, sebentar, saya juga. Oke, sebentar.
Oke, saya ulang lagi, sorry. Ini, apakah terlihat teman-teman? Kelihatan. Oke, baik. Mas. Ya. Nah, ini ya. Oke, ini ya teman-teman. Jadi di sebelah kiri ada dua tanda tangan, itu tanda tangan yang tidak bisa dibaca, atau tanda tangan yang tidak terbaca. Analisanya tadi ya, mungkin dulu ketika kita belajar di sekolah oleh guru kita, atau oleh orang tua kita, ketika kita buat tanda tangan, ketika pertama kali kita belajar tanda tangan, kita diminta untuk buatlah tanda tangan serumit mungkin, agar tidak bisa dipalsukan. Katanya seperti itu. Padahal kalau teman-teman nanti belajar grafologi lebih dalam, justru tanda tangan yang rumit seperti ini, yang di sebelah kiri ini tanda tangan yang bisa dipalsukan lebih mudah ketimbang tanda tangan yang bisa dibaca seperti ini. Kenapa? Karena di tanda tangan yang bisa dibaca, seperti tanda tangannya Soekarno atau Hatta, dia tahu dipalsukan atau tidak. Kenapa? Karena dia tahu baseline-nya atau kemiringannya, dia juga tahu jarak antar huruf, dia juga tahu ketebalan huruf dan lain sebagainya. Seperti itu misalnya. Nah, ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau ini 9 rahasia mental blocking. Ini saya singkat aja. Yang pertama, titik. Titik pada tanda tangan yang bukan pada tempatnya, itu artinya adalah pribadi yang tidak mudah percaya sama orang lain. Lalu yang kedua, goresan yang tidak bisa dibaca. Goresan yang tidak bisa dibaca dalam grafologi tanda tangan artinya adalah pribadi yang tertutup. Lalu yang ketiga adalah goresan melingkar, gitu ya, atau bulatan, atau goresan yang melingkupi sebagian atau seluruh tanda tangan adalah pribadi yang protektif, atau tanda tangan cangkang telur. Lalu yang keempat, goresan di awal. Nanti saya akan cek ya, goresan di awal. Jadi goresan di awal di tanda tangan itu adalah pribadi yang membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang lain. Dan juga tadi ada tanda tangan Mbak Vivi, itu masuk ke yang kelima. Goresan di akhir yang sangat panjang, itu artinya adalah orang yang suka menolong orang lain, tetapi dia mengorbankan dirinya. Nah, sebagai contoh, nah sekarang kita belajar ya. Tadi kita sudah belajar tentang tipe tanda tangan. Tipe tanda tangan ada 4 ya. Tipe statis, tipe repetitif, tipe dinamis, dan yang keempat adalah tipe gabungan. Lalu kita juga tadi belajar 4 cara membuat tanda tangan. Tanda tangan yang bisa dibaca. Apa maksud tanda tangan yang dibaca? Pribadi yang terbuka. Lalu yang kedua, tanda tangan yang tertutup. Yaitu dengan tanda tangan yang tidak bisa dibaca. Nah, sebagai contoh nih. Oke, teman-teman. Mungkin ada yang sudah pernah belajar grafologi. Bisa bantu saya di sini. Boleh Pak Suwarto, boleh Pak Yasar, boleh Mbak Sophia Ananda, dan segala macam. Coba, bisa dibantu nggak? Dari tanda tangan si Adi Rio Arianto, ini tafsirannya seperti apa? Ini gabungan dari tanda tangannya Bu Nurma, Bang Pujo, Mbak Vivi. Dan termasuk tanda tangan saya dulu juga seperti ini. Ada yang bisa bantu? Ada yang mau jadi volunteer? Huruf A itu ada eksistensinya ingin menonjol. Oke, mantap Pak Suwarto. Halo. Kemudian cangkang telur itu tertutup. Oke. Kemudian sering mengulang-ulang kegiatan, panjang buletan, dan coretan panjang di akhir itu sering mengorbankan diri sendiri. Oke, mantap. Oke, terima kasih Pak Suwarto. Nah, selain itu, jadi teman-teman dalam belajar grafologi, itu di tanda tangan juga muncul. Artinya apa? Tanda-tanda yang muncul pada tulisan tangan, itu muncul juga pada tanda tangan. Contoh, lihat pada huruf D di tanda tangan ini. Itu ada apa di situ? Ini ya. Ini huruf D. Ada apa di sini? Ada lingkaran. Ada lingkaran, ada bulatan. Nomor 8. Jadi sebetulnya dia mau buat huruf D. Dia mau buat huruf D. Ini D-nya. Tapi sama dia dibikin bulatan seperti ini. Nah, dalam grafologi, dalam ilmu tulisan tangan. Betul. Ini artinya adalah pribadi yang baperan, bawa perasaan, sensitif. Di tulisan tangan muncul dan biasanya di tanda tangan muncul. Oke, baik. Ini sudah pas. 24.6, Kak Sakti. Halo, Kak Sakti. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Nanti juga ada Coach Rino Zeldeni dan ada teman-teman juga yang pernah belajar grafologi. Di lain sesi kita bisa saling sharing di sini.
Dari saya cukup sekian Kak Sakti. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Kak Sakti. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan virtual yuk kepada master kita, Coach Mahfud Roji ya. Terima kasih banyak. Ini benar-benar ilmu yang mahal. Perlu teman-teman ketahui, belajar ilmu grafologi ya itu butuh investasi jutaan rupiah, termasuk yang Coach atau Master Mahfud Roji pernah pelajari sama Master Yosandi. Tapi ilmu ini diberikan secara gratis atau cuma-cuma buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kita dan juga belajar membaca karakter orang melalui tanda tangan. Nanti ini akan direcord, di-convert ke YouTube, dikasih ke Master Mahfud Roji juga dan disebarkan kepada yang lain supaya semakin memasyarakatkan ilmu grafologi ini sangat jelas sekali bukan ilmu ramalan. Gitu ya Mas Roji ya? Karena grafologi nggak bisa mengetahui tanda tangan itu yang buat laki atau perempuan. Nah, itu salah satu contoh simpelnya. Baik, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu yuk sama Master Coach Mahfud Roji, alumni STMI kita, yang sudah jadi grafolog dan penulis buku bestseller di Art of Handwriting Analysis. Kalau ada yang minat pesan bukunya, bisa sama saya. Ada buku, DVD, plus training online grafologi gratis 1 bulan sama Master Mahfud Roji, Master Farid, sama Master Richard. Dan kalau saya nggak salah, kebetulan banget emang Master Mahfud Roji dan Master Richard itu ada sebentar lagi ya, tanggal 5 kalau nggak salah, ada training online signature analysis. Benar ya Mas Oji ya? Baik, nanti bisa saya sampaikan informasinya. Ya, betul. Yuk kita foto bersama. Siapa yang foto nih? Saya. Mungkin Ustaz Rina mau ikutan fotoin, bantuin. Oke, ini fotonya ada 3. Oke, gayanya gimana? Bebas aja, Mas Roji. Ya, bebas. Bebas ya. Tenang aja buat teman-teman yang terlambat datang atau baru datang. Nanti kita share rekamannya. Oke, ada 3. Siap? Nabil mau ikut. Oke. Oke. Sebentar. Anak saya mau ikut. Oke, yuk masuk. Masuk dia. Tuh ada Ustadz Rino tuh. Ya. Oke, siap. Oke, hitungan ketiga. 1, 2. Masuk langsung foto. 1, 2, 3. Udah belum nih? Sebentar. Sebentar, ada 3 slide ini. Sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Tahan ya, satu slide lagi. Nggak tahu teman-teman ada di slide yang mana. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mau hadir di program Berbagi Alumni STMI untuk Indonesia Bercahaya. Sampai ketemu lagi di pekan depan, kita lihat harinya, karena saya mengikuti kesiapan trainernya bisa di hari apa dengan alumni-alumni yang lain. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan kita buat motivasi dan pengembangan diri ke depannya. Baik, saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata sakti dan Master Mahfud Roji yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Santi dan teman-teman. Sampai ketemu. Ustaz Rino dan kawan-kawan. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Izin ya Kak Sakti. Iya, Oke, assalamualaikum.